Bapa dalam surga, pada pagi hari ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu hamba mohon Tuhan, urapi bibir dan mulut hamba-Mu, suci kuduskan bibir dan hamba-Mu, bibir dan mulut hamba-Mu, agar hamba layak di hadapan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Titiplah dan taruhlah perkataan Tuhan, isi hati Tuhan, dan kehendak Tuhan dalam bibir dan mulut hamba-Mu, agar hamba menyampaikannya. Terima kasih Bapak. Dengan topik pada pagi hari ini, segala yang kita perlu tertampung dalam Yesus Kristus, yang terambil dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang 39. Demikianlah firman Tuhan. Saya membacakannya. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab itu yakin bahwa baik maut, baik hidup, baik malaikat-malaikat, baik pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Haleluya. Amin. Segala yang kita perlu tertampung dalam Yesus Kristus. Segala yang kita perlu tertampung dalam Yesus Kristus untuk menolong kita melihat kebenaran itu lebih jelas. Kini Paulus mengajak kita untuk berpikir lebih cermat melalui 5 pertanyaan ini. Jika Allah di pihak kita, 1. Siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. 2. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? 3. Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? 4. Siapa yang akan menghukum mereka? 5. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kasih Allah dalam Kristus menjamin kita sempurna kini dan kekal. Lebih dari orang-orang yang menang, penderitaan dapat menjadi pencobaan bagi seseorang yang tidak kuat imannya, sehingga ada yang meninggalkan Tuhan ketika dalam penderitaan. Bagi orang-orang yang pilihan Allah, ayat 30, penderitaan tidak mampu menutupi kasih Kristus. Kita bisa yakin teguh bahwa Kristus tetap mengasihi kita. Ada tetap di pihak kita, meski sekilas situasi tampak tidak menguntungkan. Perhatikan berbagai bentuk dan tingkatan
kuasa yang mungkin mengganggu hidup kita. Ayat 38 sampai 39. Tak satu pun mampu membuat kita lepas dari kasih Kristus. Renungkan, kita tidak meraih kemenangan kita, tetapi menikmati kemenangan yang telah Kristus ciptakan itu dalam kenyataan hidup kita saat demi saat. Doaku, terima kasih Tuhan atas kepastian kasih-Mu yang tak dapat dikalahkan oleh kuasa apapun. Salam dan doa, John Virgil. Bapa dalam surga, ajarkan kami lewat kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak dapat memisahkan kita dapat meninggalkan kami dengan kasih-Nya yang kekal kepada kami. Terima kasih Bapa. Tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Penindasan, kelaparan, sakit penyakit, aniaya, atau kebutuhan hidup, atau masalah, sakit penyakit apapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kami tahu dalam penderitaan atau sakit penyakit, kebutuhan dan problema hidup apapun, Tuhan ada bersama dengan kami. Kalau Tuhan ada bersama dengan kami, berarti ada jalan keluar, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada pengampunan dosa, ada jaminan kekal masuk dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa. Ajarkan kami supaya tetap beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Tuhan mengasihi kami. Allah Bapa di sorga tidak menyayangkan anaknya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, tetapi diberikan bagi kita. Masakah Dia akan meninggalkan kami? Tidak mungkin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, kami butuh penyertaan Tuhan, damai sejahtera dan perlindungan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung yaitu Yesus, Tuhan kita, kiranya memperlengkapi Engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.